Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amri, peneliti Madya bidang sumber daya perikanan dan lingkungan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di bidang oceanografi. Judul dari paper saya adalah Karakteristik Oceanografi Laut Banda bagian barat pada musim barat dari data pengukuran in situ tahun 2016. Penulisnya saya sendiri, Khairul Amri, Asep Makmun, dan Muhammad Taufik. Disampaikan dalam rangka pertemuan ilmiah tahunan ISOI ke-17 di Jakarta 11 November 2020. Latar belakang. Wirki mengibaratkan perairan Laut Banda berfungsi sebagai jantung bagi perairan Indonesia. Masa air Laut Banda mendapat suplai dari masa air Arlindo. Pada musim timur, di Laut Banda terjadi upwelling. Sebaliknya, pada musim barat terjadi downwelling. Laut Banda bagian barat merupakan fishing ground potensial bagi nelayan yang berpangkalan di Kendari. Karakteristik oceanografi perairan Laut Banda, khususnya di bagian barat, perlu diketahui terutama pada musim barat, karena masih sedikit data hasil pengukuran in situ. Beberapa literatur terbaru yang tersedia umumnya berbasis pada data analisa satelit. Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah memperkaya informasi mengenai karakteristik oceanografi Laut Banda bagian barat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, lokasi survei itu berada di Laut Banda bagian barat. Terdapat 19 stasiun pengukuran oceanografi. Waktu pelaksanaan pada 4-17 Februari 2016 yang bertepatan dengan akhir musim barat. Wahana yang digunakan kapal Barunajaya 7 milik LIPI di Ambon. Peralatan yang digunakan adalah CTD SBE 911 Plus untuk data oceanografi. Kedua adalah current meter untuk mengukur arus, arah, dan kecepatan arus. Pengolahan data CTD itu menggunakan software SBE Data Processing. Kemudian data ini kita plot ke dalam beberapa level yaitu 50, 125, 200, dan 500 meter. Analisa dan visualisasi data oceanografi menggunakan Ocean Data View software. Fenomena oceanografi kami analisa secara deskriptif. Hasil dan bahasan. Deskripsi statistik data CTD seluruh stasiun pengukuran. Kami ketahui bahwa kedalaman lapisan tercampur ditemukan pada kedalaman lebih dari 50 meter. Pusat lapisan thermocline teridentifikasi berada di kedalaman lebih dari 100 meter. Fluktuasi suhu terbesar ditemukan di kedalaman 125 meter. Fluktuasi salinitas terbesar ditemukan pada kedalaman 50 meter. Simpangan baku DO terbesar pada kedalaman 10 meter. Rata klorofil maksimum pada kedalaman 67,5 meter. Ini menunjukkan lapisan thermocline berada cukup dalam dan lapisan mixed layer itu cukup tebal. Struktur dan jenis massa air dicirikan oleh massa air hangat yang relatif salin di dekat permukaan. Dari lapisan thermocline sampai kedalaman 500 meter, salinitas terlihat relatif homogen. Klorofil maksimum berada pada sekitar isopiknal 22. Kemudian oksigen maksimum berada pada isopiknal lebih dari 5. Dari diagram TS, kami ketahui bahwa dari lapisan thermocline sampai lapisan kedalaman 500 meter tidak ditemukan ciri massa air bersalinitas tinggi yang merupakan massa air yang berasal dari Pasifik Utara maupun Pasifik Selatan yang kita kenal sebagai Arlindo. Sebaran melintang oceanografi. Batas bawah lapisan tercampur itu berada pada isoterm 27,5 derajat Celcius, berada pada kedalaman 50-70 meter. Polanya lebih dalam di bagian tengah Laut Banda. Thermocline kami temukan pada kedalaman 75-150 meter. Kemudian dari sebaran melintang oceanografi ini diketahui salinitas di kedalaman 50-500 meter tidak berubah. Rata salinitas di sini adalah 34,5 PSU. DO tertinggi
yaitu 6 mg per liter ditemukan di tengah Laut Banda hingga kedalaman 80 meter. Kemudian klorofil tertinggi ditemukan di kedalaman 60-70 meter. Sebaran horizontal oceanografi permukaan. Nilai sebaran suhu lapisan permukaan rata 29,7 derajat Celcius dengan pola suhu yang lebih hangat berada pada perairan yang mendekati daratan dan suhu yang lebih dingin itu terlihat berada di bagian tengah Laut Banda. Salinitas berkisar antara 33,4 sampai 34,4 PSU dengan rata 33,9 PSU dengan pola salinitas yang lebih tinggi terlihat di bagian timur perairan yang diduga merupakan pengaruh dari massa air oseanik dari Samudra Pasifik. Sementara nilai DO rata 6,8 mg per liter. Dengan pola DO tertinggi kami temukan di selatan perairan Taliabo dan di bagian tengah Laut Banda ditemukan DO dengan konsentrasi yang lebih rendah. Klorofil A berkisar antara 0,04 sampai 0,26 mg per meter kubik dengan nilai rata 0,13 mg per meter kubik. Klorofil tertinggi ditemukan di sekitar perairan timur Kendari, yaitu di sekitar Pulau Wowoni dan di bagian tengah Laut Banda. Terlihat pada bagian selatan perairan Taliabo yang nilai DO-nya tinggi, nilai klorofilnya justru lebih rendah. Arus permukaan. Kecepatannya berkisar antara 0,4 sampai 0,8 meter per detik. Arus terlihat lebih kuat di bagian selatan daripada lokasi survei ini, yaitu di selatan perairan Wakatobi menuju ke arah barat. Di bagian sebelah utara, itu arah arus cenderung ke arah selatan. Ini akibat pengaruh dari musim barat di mana angin bertiup dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan, sehingga arus terdorong ke arah selatan. Pada bagian tengah dan timur, daripada lokasi penelitian ini terlihat bahwa arus bergerak ke timur. Ini diduga pengaruh dari dorongan massa air Laut Flores sebagai sisa massa air musim barat. Poin penting yang dapat kami simpulkan dari penelitian ini adalah: pertama, pada musim barat, lapisan tercampur di Laut Banda bagian barat cukup tebal, posisinya ditemukan sampai kedalaman 70 meter. Kedua, lapisan termokline cukup dalam, berada pada kedalaman lebih dari 100 meter. Fluktuasi suhu terbesar pada kedalaman 125 meter. Ketiga, tidak ditemukan adanya massa air Pasifik Utara maupun Pasifik Selatan pada kedalaman 500 meter, menandakan tidak adanya massa air Arlindo di lapisan dalam. Keempat, suhu lapisan permukaan Laut Banda bagian barat cenderung lebih hangat, sementara salinitas lebih rendah, terutama di bagian pesisir. Pada bulan Februari, pengaruh arus musim barat dari Laut Flores menyebabkan massa air Laut Banda bagian selatan bergerak ke arah utara dan timur laut. Ini menandakan sisa-sisa arus musim barat dari Laut Flores masih terlihat. Keenam, nilai sebaran rata klorofil lebih rendah, yaitu 0,13 mg per meter kubik. Ini menandakan kesuburan perairan Laut Banda bagian barat pada musim barat ini nilai sebarannya lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama di perairan Indonesia pada umumnya, yaitu 0,19 mg per meter kubik. Pada bulan Februari sebagai fase akhir musim barat ini, di perairan Laut Banda bagian barat dari pengukuran data in situ ini kami tidak menemukan adanya indikasi downwelling. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami harapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penulisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.